sama. Apalagi Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian dikatakan juga bahwa Allah itu dekat. Yang mengatakan Allah dekat Allah sendiri. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Dekat bukan berarti Allah bersatu dengan makhluknya, tidak. Allah dekat, Allah mendengar. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika para sahabat berzikir dan berdoa dengan keras, apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Ketika para sahabat berdoa dan berzikir dengan keras, kata Rasulullah kepada para sahabat, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Rabb yang tuli dan tidak juga yang jauh. Sesungguhnya yang kalian berdoa kepadanya adalah Allah yang maha mendengar dan maha dekat. Allah maha mendengar, maha dekat. Allah tetap istiwa di atas arsy, tapi Allah dekat dengan hambanya. Dia bersama kalian. Dia bersama kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi bukan pengertian dekat itu dalam artian bersatu, zatnya tidak. Allah mengatakan di atas arsy. Dan ini tidak bertentangan. Yang perlu kita ingat seperti kaidah yang pertama, kita wajib taslim kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga kita harus ingat bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Selanjutnya, poin yang keempat. Mengimani Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, termasuk iman kepada Allah dan kitab-kitabnya, yaitu mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan, bukan makhluk. Al-Quran berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dan Allah berbicara secara hakiki. Dasar bahwa Al-Quran kalamullah di antara ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta pertolongan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengarkan kalamullah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar kalamullah, bukan perkataan makhluknya. Serta tidak boleh berpendapat bahwa Al-Quran itu hikayat atau cerita atau ibarat atau kiasan, tidak boleh. Karena pendapat ini adalah pendapat yang sesat dan menyimpang, bahkan dapat menyebabkan kepada kekufuran. Al-Quran adalah kalamullah bagaimanapun keadaannya. Apakah yang terjaga dalam dada, yang dihafal oleh kaum muslimin, atau yang dibaca oleh lisan, yang ditulis di mushaf-mushaf. Dan Al-Quran adalah kalamullah, lafaz dan maknanya, dan termasuk huruf dan maknanya adalah kalamullah. Ini poin ini untuk membantah kaum Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan juga kaum Mu'tazilah. Pendapat ini pendapat yang kufur. Mengatakan makhluk itu kufur, sebab membatalkan syariat Islam ini. Kalau orang berpendapat Al-Quran itu makhluk, berarti dia membatalkan syariat yang dibawa Nabi Muhammad dengan mengatakan Allah tidak pernah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad.
Jadi pendapat yang mengatakan Al-Quran itu makhluk itu pendapat yang sesat dan kufur, bahkan dikafirkan oleh para ulama. Selanjutnya, poin yang kelima. Poin yang kelima, mengimani kaum mukminin akan melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Ini juga bantahan kepada Mu'tazilah yang mereka mengingkari tentang dapatnya dilihat Allah nanti pada hari kiamat. Ya, termasuk iman kepada Allah, kitab-kitabnya, Rasulnya, yaitu mengimani bahwasanya kaum muslimin akan melihat Allah pada hari kiamat jelas dengan mata kepala mereka, sebagaimana mereka melihat matahari dengan terang, tidak terhalang oleh awan, dan sebagaimana mereka melihat bulan di malam bulan purnama. Mereka tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Kaum mukminin akan melihat Allah di padang mahsyar, kemudian akan melihat lagi nanti setelah mereka memasuki surga. Ini kenikmatan yang terbesar. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 22, ayat 23, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Rabbnya mereka melihat. Melihat Allah Azza wa Jalla merupakan kenikmatan yang paling dicintai bagi penghuni surga. Allah berfirman dalam surah Yunus surah 10 ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tambahan? Rasulullah menjawab, az-ziyadah ru'yatullah. Tambahan yang dimaksud adalah melihat wajah Allah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Seorang mukmin atau mukminah dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Adapun di dunia tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Di dunia tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Hatta Nabi Musa alaihi salatu wasallam tidak melihat Allah. Lan tarani, engkau tidak akan dapat melihat aku. Nabi Muhammad SAW juga tidak melihat Allah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah melihat Allah, maka dia telah mengadakan dusta yang besar. Man za'ama anna Muhammadan SAW ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menyangka bahwa Muhammad SAW melihat Rabbnya, maka orang itu telah melakukan kebohongan yang besar atas nama Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di muka bumi ini. Bahkan Nabi mengatakan, lan yara ahadum minkum rabbahu hatta yamut. Ketahuilah bahwa tiada seorang pun yang akan melihat Rabbnya sehingga ia meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Rabbnya sehingga ia meninggal dunia. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi untuk di dunia tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Kalau ada orang mengatakan bagaimana pada waktu Mi'raj? Pada waktu Mi'raj Nabi tidak melihat Allah. Yang Nabi lihat adalah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan sungguh Nabi pernah melihat lagi, sekali lagi malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya. Karena malaikat itu bersayap 22, 33, 44 dan seterusnya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Fatir. Kemudian selanjutnya yang keenam, mengimani tanda-tanda hari kiamat yang besar seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, datangnya Imam Mahdi, dan terbitnya matahari dari barat dan yang lainnya. Ini saya bawakan dan dibawakan oleh para ulama ahli sunnah ya untuk membantah firqah-firqah yang sesat yang mengingkari tentang
Dajjal. Mereka mengingkari tentang turunnya Nabi Isa, mengingkari tentang datang